Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Vlog. Apa kabar? Gue doain pastinya sehat keluarga. Jadi hari ini gue sedang ada di JSI Resort Megamendung untuk menyaksikan peluncuran beberapa model Ford terbaru, yaitu Ford Ranger, Ford Ranger Raptor, dan seperti yang ada di sebelah gue, yaitu Ford Everest. Ya, jadi sekarang ini RMA Indonesia selaku distributor Ford resmi yang ada di Indonesia mulai meramaikan kembali pasar SUV dan juga pasar pickup double cabin. Dan salah satu yang terbaru yaitu Ford Everest dengan varian titanium 4-wheel drive. Ya, jadi ini sesuai dengan kendaraan yang biasa gue pakai di Habitat ya. Kendaraan 4-wheel drive yang menurut gue sekarang tampil dengan model yang lebih stylish lagi dan lebih bertenaga lagi. Nah, sebelumnya teman-teman, gue pengen ngebahas dulu secara singkat generasi-generasi Ford Everest yang ada di Indonesia. Jadi untuk generasi pertama itu muncul tahun 2003. Setelah itu, generasi kedua muncul di tahun 2006. Dan kemudian teman-teman, yang generasi ketiga itu muncul tahun 2015 dan itu adalah yang seperti Everest di samping gua ini. Jadi ini adalah Everest generasi ketiga yang sudah mengalami facelift. Yang paling membedakan tentunya pada bagian muka ya teman-teman. Kayak misalnya untuk desain headlightnya dan juga desain grillnya yang lebih baru dan terlihat lebih sangar kalau menurut gua. Kalau ngebahas untuk variannya, jadi Everest terbaru ini terdiri dari dua varian teman-teman. Ada varian Everest Trend di 4x2 menggunakan mesin yang lama yaitu 2200 cc dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Sementara satu lagi, seperti yang ada di sebelah gua, ini adalah varian titanium 4WD. Ya, dia berpenggerak 4x4 teman-teman, dan juga dia menggunakan mesin barunya yaitu EcoBlue ya. Diesel 2000 cc dengan transmisi otomatis 10 percepatan. Itu yang menurut gua sangat berbeda dibandingkan dengan Everest yang sebelum facelift seperti ini. Sementara teman-teman, kalau untuk pilihan warnanya sekarang itu ada 4. Ada yang warna aluminium metalik seperti ini, ada yang warna biru, ada yang warna hitam, dan juga ada yang warna putih. Kalau gua ngomongin untuk masalah desain ya teman-teman, terutama pada bagian samping, sebenarnya sih nggak terlihat ada perbedaan dari yang sebelumnya. Yang paling terlihat kalau buat gua pribadi, pertama adalah untuk di bagian side fin-nya ini, sebelumnya kan tulisannya 2,2 ya, menandakan mesinnya memang 2200 cc. Karena sekarang menggunakan mesin biturbo atau menggunakan turbo ganda, jadi disematkanlah tulisan biturbo di sini sebagai identitas barunya. Selain itu teman-teman, desain dari Everest yang sekarang ini kalau gue lihat yang lebih bikin stylish lagi, misalnya kayak kalau untuk roof railnya, sekarang modelnya udah nggak yang floating, jadi udah seperti SUV-SUV modern lainnya ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk gua sendiri, sebenarnya lebih suka yang floating ya, atau yang ngambang, ada kosongnya. Jadi terlihat kayak lebih sebuah SUV yang bisa dipakai untuk adventure. Tapi kalau yang model seperti ini lebih terlihat modern dan lebih cocok untuk SUV-SUV perkotaan. Ya, walaupun sebenarnya kemampuan untuk adventure-nya keluar dari dalam kota itu menurut gua sangat menarik dan itu pasti kita coba nanti teman-teman. Sekarang teman-teman, kalau kita ngebahas untuk velgnya, ini menurut gua adalah salah satu yang menarik di mobil ini. Velgnya ini menggunakan velg alloy ring 20 dan modelnya itu two tone ya atau dua warna. Kalau gue pribadi biasanya lebih suka yang single tone aja teman-teman. Karena menurut gue kalau two tone gini keramaian. Tapi malah yang gue tahu kebanyakan orang lebih seneng yang model two tone gini ya. Tapi menurut gue kalau di Everest ini masih cukup bisa mengobati dengan desainnya yang menarik buat gue pribadi. Jadi walaupun dia two tone tapi pada akhirnya oke juga sih, ganteng juga sih ya. Walaupun ukurannya ring 20 ini kayaknya lebih cocok untuk pemakaian di dalam kota, pemakaian on road di aspal, ketimbang kalau kita banyak penggunaan yang keluar kota, ke jalan jelek, atau bahkan off-road, mungkin kita akan lebih cocok menggunakan yang ringnya lebih kecil, minimal 17 atau 18 teman-teman. Itu untuk velgnya, sementara untuk bannya ini pakai Goodyear Efficient Grip, ukurannya 265/50 ya, profilnya 50. Kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran, profil tipis dan profil tebal itu bedanya di mana? Kalau untuk kenyamanan, profil tebal itu emang boleh dibilang lebih enak ya, terutama kenyamanan di jalan rusak. Tapi profil tipis itu memiliki handling atau tingkat respon
dari steering untuk handling yang lebih baik. Itu dia kalau mobil yang sport biasanya profilnya tipis ya teman-teman ya. Sementara kalau mobil yang udah penggunaan untuk off-road nanti akan menggunakan profil yang lebih tebal, minimal 60 ke atas teman-teman. Oh iya, kalau ngomongin rem, di Everest ini pastinya udah menggunakan disc brake juga yang belakang ya. Jadi udah full disc brake di keempat rodanya. Begitu kita ngeliat bagian belakangnya teman-teman, ini juga jadi salah satu yang menurut gue unik. Jadi Ford Everest ini kan kalau di Indonesia itu termasuk large SUV. Ya, kalau kita ngeliat di bagian depan atau di bagian tengahnya, itu emang kelihatan banget sih, ini adalah sebuah SUV yang besar. Tapi menurut gue pribadi, pas ngeliat ke bagian belakangnya, malah nggak kelihatan besar-besarnya sama sekali teman-teman. Jadi desainnya menurut gue cukup manis, cukup memperlihatkan kalau ini adalah SUV yang ukurannya nggak terlalu besar. Ya, mungkin memang faktor dari desainnya ya teman-teman ya. Termaksud juga dari lampunya yang menurut gua lebih mengesankan aksen cute atau manis ketimbang sangar. Oke, buat di bagian belakang, salah satu fiturnya yang ada di Everest terbaru yaitu power tailgate ya. Kita tinggal nge-swing kaki di bagian sini dan dia akan terbuka. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman, bagian belakangnya. Dan ini untuk kursi yang baris ketiganya, ini bisa dilipat secara elektrik, cukup dengan memencet tombol yang ada di sisi kanan. Dan saat dia terlipat, ini kurang lebih bisa rata lantai. Ya, beres. Oke, nongkrong dulu sebentar. Aduh, duduk kejedot. Mohon maaf, ini guanya ketinggian kali ya. Oke. Dan sekarang teman-teman, kita akan bahas buat mesinnya. Ya, ini sorry nih mesinnya kotor, karena emang unit ini telah dipakai test drive sejak tadi pagi. Dan emang tadi gue sempat lihat ya, gue belum nyoba, gue cuma baru lihat aja yang lain. Ini mobilnya sampai berendam ke kolam yang cukup dalam, sampai ngelewatin medan-medan off-road yang lumpurnya lumayan juga. Ya, jadi sorry aja kalau agak sedikit kotor. Nggak sedikit ya, lumayan kotor. Oke teman-teman, jadi kayak yang gue sempat bilang tadi, kalau di Everest yang terbaru ini yang sudah facelift, kalau yang varian 4x2-nya itu masih menggunakan mesin 2200 cc atau mesin durator 2.2. Sementara kalau mesin yang di varian 4WD-nya atau varian titanium ini, dia udah menggunakan mesin baru yang sama dengan di Ford Ranger Raptor, yaitu mesin EcoBlue 2.0 ya, atau 2000 cc. Mesin ini kelebihannya dibandingkan yang sebelumnya, itu yang gue pelajari adalah, pertama pastinya dari efisiensinya teman-teman. Jadi dari teknologi untuk material, dari mulai bloknya, terus juga untuk pistonnya, terus bagian-bagian lain seperti misalnya krek as, lalu untuk saluran olinya, itu dia mampu mereduksi friksi ya, atau gesekan lebih baik lagi, yang menghasilkan efisiensi BBM lebih bagus lagi teman-teman. Tapi di satu sisi, dia untuk tenaganya boleh dibilang lebih besar dibandingkan para senior-seniornya dulu. Kalau sebelumnya kita tahu mesin yang ada di sini, itu yang paling besarnya yang durator 3200 cc, dibandingkan sama mesin yang 2000 cc ini, tetap lebih besar di mesin 2000 cc ini teman-teman. Jadi di EcoBlue 2.0 ini tenaganya sekitar 213 PS, torsinya sekitar 500 Nm. Itu kurang lebih besar sekitar 25 PS dan 30 Nm ketimbang mesin terdahulunya yang paling besar yaitu 3200 cc. Dan sekarang dengan transmisi otomatis full speed, jadinya yang namanya untuk penyaluran tenaga sampai ke rodanya itu bisa lebih efisien teman-teman. Dan itu terbukti waktu gua ngerasain di Ranger Raptor, walaupun kayaknya buat kalau kita awam, kayaknya 10 speed ribet ya. Tapi kan sebenarnya itu diatur secara otomatis. Walaupun kalau kita pakai model sekuensialnya ya, model Tiptronicnya, kita bisa mempunyai pilihan gigi yang lebih banyak, jadi lebih menyesuaikan dengan kecepatan, dengan tenaga, dan emang kondisi yang kita butuhkan. Ya, ini yang menurut gue menarik teman-teman. Jadi mesin EcoBlue, ya, jadi ini yang menurut gue menarik teman-teman. Mesin EcoBlue diesel 2000 cc.
Dan sekarang teman-teman, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan coba ngolong untuk ngelihat bagian suspensi. Hehe. Oke, bismillah. Kita mulai dari bagian depan ya. Jadi kalau untuk bagian depan, kalau kita mau ngomongin untuk sistem suspensinya, kurang lebih hampir sama seperti kompetitor. Dia menggunakan double wishbone, teman-teman. Jadi udah nggak seperti kayak misalnya yang teknologi lama yang menggunakan torsi ya. Ini sudah menggunakan coil over dengan upper arm di sini dan lower arm di bawah sini. Yang membedakan teman-teman antara Everest ataupun Ranger dengan kompetitor, dia itu untuk yang upper armnya posisinya lebih tinggi. Biasanya mungkin kompetitor di sekitar segini, upper armnya atau sekitar segini, tapi dia lebih tinggi lagi di sini. Seperti truk ya, atau kendaraan pickup di Amerika yang udah terkenal tangguh. Jadi dengan posisinya yang armnya ada di atas sini teman-teman, ini kemampuan off-roadnya juga bisa lebih diandalkan. Jadi dengan upper arm lebih tinggi, di atasnya si coilovernya, dia batang spindle juga lebih tebal, lebih panjang dan lebih kokoh teman-teman. Nah ini kalau misalnya yang ngebedain sebenarnya dengan Ranger Raptor ya, dengan yang lainnya. Kalau Ranger Raptor kan dia kan udah aluminium nih bahannya. Tapi kalau yang di Everest ataupun untuk yang Ranger Wildtrak, dia menggunakan bahannya masih besi ya atau iron. Untuk kekuatan tidak ada bedanya, hanya bedanya kalau yang di Ford Ranger Raptor itu dengan aluminium dia memang lebih ringan ya. Emang itu lebih ke arah mobil performance. Nah sementara teman-teman, satu hal yang menurut gua sangat menarik sebenarnya dari kaki-kaki Ford itu, di satu sisi kenyamanannya dapat buat hariannya. Ambil contoh mungkin yang gue udah nyoba itu yang Rangernya, mau itu yang XLT, Wildtrak atau yang Raptor, kenyamanannya masih dapat banget buat kita pakai hariannya, tapi begitu off-roadnya, kenyamanannya tetap bisa dipertahankan. Bukan berarti jadi misalnya terlalu kempukan ya, atau gimana-gimana kayak misalnya body rollnya terlalu berlebih atau limbung, ternyata tidak teman-teman. Dan itu yang gue suka adalah modelnya si double wishbone yang jaraknya cukup jauh. Itu kalau kita ngomong bagian depan teman-teman. Bagian belakang, sistem suspensinya juga beda sama yang lainnya. Dan ini sekarang kalau untuk di Indonesia paling adanya di Ford Everest ya, atau di Ranger Raptor juga. Jadi teman-teman tahu biasanya SUV yang leather frame, bagian belakangnya itu dia menggunakan solid axle ya, atau gardan yang solid, yang model batang seperti ini. Modelnya dia multi-link, jadi dia ada beberapa link arm, seperti teman-teman ketahuin. Misalnya ini nih, ada link armnya yang bagian bawah, ada juga yang bagian atas. Nah, tapi ada satu teknologi pembeda teman-teman, di mana ini bisa membuat dia stabilnya menjadi lebih baik lagi. Kita coba ngolong di sini. Gua akan kasih liatin ini yang di tengah. Ini namanya adalah Watchling Suspension. Ini adalah teknologi yang menggantikan Panhard, di mana kalau Panhard itu biasanya di mobil bagian belakang sini, dia modelnya satu batang, menyamping, modelnya dari atas terus ke bawah. Tapi kalau model yang ini, dia batang yang dari atas sini, dia berhenti ke bagian tengah dulu, sini, terus dilanjut ke bawah, menggunakan batang yang beda, naik lagi ke atas. Manfaatnya apa? Secara simpelnya gini teman-teman. Jadi kalau menggunakan Panhard seperti biasa, gardan itu saat naik turun, sebenarnya gardan itu saat naik atau turun, nggak bener-bener segaris lurus ke bawah atau ke atas, tapi agak sedikit mencong ke arah samping. Dengan dia menggunakan sistem Watchling seperti ini, maka gardan itu naik turunnya benar-benar segaris lurus teman-teman. Manfaatnya apa? Saat kita melewati daerah atau jalanan yang mengayun-mengayun, itu cenderung bagian pantat atau belakang mobil itu nggak gampang ngebuang ke kanan atau ke kiri. Itu dia yang gue suka deh, teknologi Watchling yang ada di Ford Everest baru. Berikutnya kita akan coba ngelihat bagian dalam ya. Kita coba langsung ke bagian pengemudi. Bismillah, assalamualaikum. Oke, udah pasti pengaturan buat joknya, mau yang kanan atau yang kiri, depan, ini elektrik teman-teman. Gue pengen coba pakai seat belt dulu ya, biar lebih berasa kita siap-siap mau berkendara nih. Oke, ya
Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk Everest yang udah facelift sama yang belum, secara overallnya sebenarnya sih desain dashboardnya tuh hampir sama teman-teman. Dari mulai dashboardnya, desain untuk door trimnya, untuk joknya, paling beda ini di interiornya aja sih ya. Tapi sebenarnya ada beberapa pilihan interiornya, baik yang untuk di varian yang titaniumnya atau varian yang bawah yang 4x2-nya teman-teman. Mungkin gue akan coba dulu untuk nyalainnya di sini. Bismillah. Oke. Kita tutup dulu pintunya, ambil kita bahas di bagian dalam. Oke. Gue sebenarnya kalau untuk desain di dashboardnya ini menurut gue sih nggak terlalu desainnya wah banget ya. Tapi menurut gue sangat cukup untuk mencirikan sebuah SUV Amerika. Dimana biasanya yang bagian tengahnya sini kayak terkesan lebih besar ya, lebih keker di bagian tengahnya, dan desainnya itu cenderung nggak terlalu futuristik teman-teman. Jadi khas banget sebuah Ford, sebuah kendaraan truk atau SUV Amerika. Gue pasang dulu AC di sini. Buat AC-nya sebenarnya gue jujur layoutnya ini agak sedikit membingungkan, tapi ya tinggal adaptasi aja nanti ya, kalau udah kebiasa sih nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali mau coba ngatur AC kayak bingung juga ya, kayak oh AC nyalainnya mana nih, akhirnya ya udah nyalainnya langsung pencet fan speednya, terus ya udah matiinnya ini di sini nih, tombol matiinnya sekilas juga kayak buat matiin audio teman-teman. Head unitnya, bagian klasternya dan lain-lain ini kurang lebih hampir sama kayak kalau kemarin sempat nge-review di Ranger Raptor. Yang beda kalau Ranger Raptor joknya emang model semi bucket kan, lebih arahnya racing. Ada stitchingnya warna merah biar lebih terkesan emang racing banget. Setirnya juga dia modelnya agak sedikit lebih racing stitchingnya, tapi sebenarnya layoutnya semua hampir sama. Kayak buat pengaturan audio, buat pengaturan cruise control itu hampir sama semua. Termasuk juga untuk si bagian klasternya di sini teman-teman. Tengahnya masih analog, samping kirinya digital. Ini layarnya udah LCD ya, udah TFT untuk pengaturan audionya. Terus yang kanan untuk pengaturan berbagai macam settingan dan juga informasi ya. Mau speedometernya atau power distribution ini. Terus ada untuk keterangan off-roadnya, inclinometer, derajat setirnya juga ada di situ. Habis gitu ya kita bisa set macam-macam hal di sini teman-teman. Oke, lanjut di bagian tengah teman-teman. Ini adalah transmisi barunya. Ini shifter untuk transmisi otomatis 10 speed. Terus di sebelah kanannya ini ada pengaturan atau driving mode saat off-road. Kita coba ngelihat di layarnya. Jadi yang pertama itu normal mode. Kalau misalnya kita geser lagi, dia berikutnya itu ke snow mud grass. Ya, jadi secara umum di sini nih mungkin pilihannya. Terus untuk pilihan off-road berikutnya sand mode atau untuk di pasir, dan yang terakhir ini ada rock mode. Tapi kalau rock mode itu kita harus ganti ke 4L ya atau low. Ya, udah pasti itu teman-teman. Tapi menariknya untuk 4L-nya itu ada di sini. Modelnya tombol di sini teman-teman. Jarang-jarang banget teman-teman model yang seperti ini. Jadi kalau misalnya ini pencet, ini otomatis berubah menjadi 4L. Sementara di sebelahnya ini ada diff lock atau locker gardan belakang. Dan sebelahnya lagi ini ada untuk stability controlnya teman-teman. Sementara di atasnya ada untuk sensor parkirnya. Nah, tadi gue sempat bilang mobil ini kan 4WD teman-teman. Dan 4WD-nya ini full time. Jadi dalam kondisi normal harian itu kita tetap akan 4WD. Jadi nggak ada pilihan 4x2-nya. Hanya 4x4 yang high. Dan juga kalau ini dipencet, jadi 4x4 yang low. Oh iya, ngomong-ngomong ini untuk di bagian atasnya, kalau Everest yang generasi sekarang ini ada panoramic moonroof-nya teman-teman. Lumayan lebar sampai ke belakang. Dan kalau sekarang ini karena kondisinya nggak terlalu terik banget, jadi ya gue buka full aja ya teman-teman ya. Oh iya, dan satu lagi kalau ngomongin untuk posisi duduknya. Gua yang tinggi 178 sempat nyobain waktu di kursi baris kedua, menurut gua masih sangat lega sekali. Baik untuk legroomnya
maupun untuk headroomnya. Untuk di depan pastinya ini sih nggak ada masalah ya. Apalagi ini SUV Amerika gitu. Maksudnya tubuh kayak gua, sepanjang gua, setinggi gua maksudnya itu masih normal ya. Jadi buat hitungan orang Amerika kan nggak terlalu gede. Jadi ya udah, gua nyoba nyetir di sini sih sangat pas banget ya posisi duduknya. Tapi kalau ngomongin buat baris ketiganya, nggak bisa berharap terlalu banyak karena hitungannya di gua aja udah cukup sempit teman-teman. Ya buat yang lebih pendek atau mungkin anak-anak lebih cocok di yang baris ketiga. Oke, bismillah teman-teman. Kita langsung aja cobain ya. Ini gua nyobainnya akan lebih fokus ke off-road teman-teman. Karena di sini yang disediain sama panitia medannya juga lebih ke arah off-road. Dan biar sesuai sama habitatnya ya. Karena gue pakai varian yang Titanium 4WD. Yang pasti kita mesti cobain adalah kemampuan 4x4-nya. Oke, kita akan mulai. Ini pertama, langsung disuguhin sama sungai kecil. Dan kayak nggak terlalu dalam, relatif aman. Oke. Asik. Asik sih suspensi. Oh, ini masih ada bunyi sensornya. Nanti akan coba kita sesuaikan. Kita belok dulu di sini. Asik. Wah. Oke. Kita sambil cobain track yang disuguhin sama Ford. Ini gue juga baru pertama kali nyobain, belum sempat survei. Kita langsung gas aja teman-teman. Asik medannya. Oke. Lagi artikulasi. Traksinya dapet. Ya walaupun untuk catatan ini gue kan pakai ban alus ya di mobil Everest ini. Jadi gue akan nilainya lebih ke intelijen dia membagi tenaga ke rodanya ya, bukan traksi dari bannya. Jadi kalaupun misalnya slip-slip lucu di sini, menurut gue sih masih oke banget karena kita pakai ban alus. Gas dikit. Asik banget. Ini jalurnya menekuk ke kiri. Ini posisinya lagi neken bagian kanan depan dan kiri belakang. Masih tetap gripnya dapet. Oh iya, dan gue untuk kontrol setirnya juga enak banget teman-teman. Karena di Everest yang baru ini, sama seperti di Ranger yang baru, dia udah menggunakan Electric Power Steering atau EPS. Enaknya apa ya, kelebihannya adalah lebih mudah kita untuk mengendalikan setir dalam kondisi yang agak ribet, harus tekuk kanan, harus tekuk kiri seperti ini. Sementara kalau misalnya kita pakai setir yang modelnya konvensional yang hidrolik, itu kita saat off-road masih ada cenderung tiba-tiba pas belok, agak berat sedikit, agak nahan sedikit gitu. Tapi kalau electric power steering kayak gini, dia lebih effortless, lebih nggak bikin otot tangan gede kalau istilah orang. Oke. Kita coba gas dikit. Wah, asik. Suspensinya udah sesuai ekspektasi gua teman-teman. Nyaman, tapi nyamannya dalam artian itu bukan yang empuk dan ngayun. Karena kalau empuk dan ngayun malah nggak nyaman ya. Yang ada malah gampang kayak enek gitu, kayak mau muntah gitu. Sementara kalau kondisi off-road kayak gini, kita butuh suspensi yang lebih firm supaya kita nggak kepontang-panting ke kanan dan ke kiri. Ini bagian yang tadi lagi. Oke, sekarang gue pengen cobain pasang lokernya teman-teman. Tapi untuk pasang lokernya, ini gue harus pindahin dulu ke netral. Oke, sekarang lokernya udah kepasang. Kita masukin lagi di D. Ya, dalam kondisi 4H, loker belakangnya bisa dipasang. Kalau posisinya yang ngangkat-ngangkat, kita tetap dapat traksi. Nggak ada yang namanya bannya kayak ngegantung dulu terus kayak diem di tempat ya. Asik. Dan ini masih pakai 4H ya, jadi masih belum terlalu ngerayap dia. Dalam kondisi 4H, mesinnya masih lebih dari cukup, belum sampai ngeden. Oke. Dan sekarang gue akan coba untuk ngebalik arah ya.
Dan sekarang kondisi udah balik arah, gue akan nyobain pakai 4L-nya ya, atau pakai 4Low-nya teman-teman. Gue pindahin dulu di netral, gue pencet 4L-nya, shift in progress, ya udah 4L. Masukin lagi ke D. Nah, sekarang ngerayap nih teman-teman. Bahkan ini nggak gue gas sama sekali, nggak gue gas, dia tetap bisa naik terus. Nah, gua ngatur setirnya aja. Oke, ini udah sampai di titik gua harus ngasih tambahan gas. Nah, baru naik. Oke. Cukup smooth merayapnya, cukup low, sama kayak waktu gue cobain di yang Ranger ya. Jadi, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, dia kalau rasio giginya itu makin kasar, angkanya makin gede, maka dia akan makin merayap, teman-teman. Fungsinya sebenarnya nggak cuma masalah kita off-road lebih sakti aja ya. Dalam kondisi khusus kayak misalnya kita mesti narik entah trailer atau narik sesuatu, atau mungkin kondisi di jalanan yang nanjaknya sangat curam, itu dia lebih nggak effort ya kalau misalnya rasionya low. Wah, smooth banget. Lumayan ya, udah lama gue nggak nyetir Everest. Ini mungkin kalau untuk yang generasi ini nih, gue baru pertama kali nyobain off-road ya. Sebelumnya gue nyobain punya temen masih yang 4x2, jadi nyobainnya hanya di dalam kota aja. Dan kita akan ngelatin sungai lagi sebelum kita akhiri video ini. Wah, rasanya pengen off-road lebih jauh lagi ya. Mungkin di suatu hari nanti kita akan coba trip nih pakai Everest terbaru. Kita gas di sini. Wah, seru banget. Seru banget teman-teman. Wah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga nyobain Ford Everest terbarunya nih. Secara overall teman-teman, apa yang bisa gua dapat setelah gua mencoba, terutama di medan off-roadnya adalah mobil ini sebenarnya di satu sisi ekspektasi akan kenyamanan dan juga ketangguhannya kalau untuk off-road emang udah diduga sebelumnya. Kenapa? Karena ini kan basicnya sama dengan Ranger T6, di mana sebelumnya kalau gua pakai Ranger T6 tuh udah sangat puas sekali. Begitu nyobain di yang versi SUV-nya atau di Everest ini, ekspektasi itu ternyata bisa sesuai dengan perkiraan gue sebelumnya. Nah, memang teman-teman, SUV ini mungkin nantinya akan lebih banyak dipakai untuk di dalam kota. Dipakai untuk on-road, di aspal, dan bukan di medan off-road seperti mungkin kebanyakan dari SUV-SUV yang 4x4 sejati ya. Tapi dari sini kita bisa mendapatkan satu pandangan bahwa kalau gua tes di off-road, gua bisa mendapatkan kehandalannya, ketangguhannya, serta kenyamanannya di medan yang berat. Apalagi kalau hanya sekedar dipakai di medan yang sopan, yaitu aspal, apalagi di dalam kota. Udah pasti kita ngomongin tenaganya dari mesin, ngomongin suspensinya, itu udah bisa diduga bahwa akan lebih nikmat lagi ketimbang kita lagi ajrut-ajrutan di medan off-road. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kalian mau tahu detail untuk harga Everest ataupun model-model Ford terbaru, nanti kalian bisa cek di bawah sini. Sehat-sehat buat kalian semua dan terima kasih sekali lagi nih untuk Ford yang udah ngundang gua ke launchingnya hari ini di JSI Resort. Sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.